pernah ada masa di Indonesia ketika pasokan bahan bakar di seluruh SPBU seolah dikendalikan oleh satu orang. Muhammad Riza Khalid bukan sekadar konglomerat, ia adalah tangan tak terlihat yang menentukan apakah 270 juta rakyat bisa mengisi motor, mobil, atau menggerakkan bisnis mereka. Dijuluki Godfather Minyak, Riza membangun kerajaan senilai sekitar 6,7 triliun rupiah dengan omset bisnis minyak yang diperkirakan mencapai hingga 486 triliun rupiah per tahun. Tapi sekarang, namanya justru muncul pada daftar yang sangat berbeda. Daftar buronan paling dicari di Indonesia. Ia dituduh sebagai dalang dalam skandal korupsi migas senilai lebih dari 285 triliun rupiah, menjadikannya mantan pengendali nadi energi bangsa yang kini diyakini melarikan diri ke luar negeri. Inilah kisah bagaimana satu orang berhasil menguasai jalur impor minyak Indonesia dan bagaimana semua itu runtuh dalam skandal yang disebut jaksa sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah negeri ini. Untuk memahami betapa besarnya kekuasaan Riza Khalid, kita harus lebih dulu melihat tantangan unik energi di Indonesia. Meski Pertamina, perusahaan migas milik negara, menjadikan Indonesia salah satu produsen minyak terbesar di dunia, pada awal tahun 2000-an Indonesia justru berubah menjadi pengimpor minyak bersih. Ekonomi yang terus tumbuh dan kebutuhan energi dari 270 juta penduduk membuat kilang-kilang tua dalam negeri tidak mampu lagi memenuhi permintaan. Disinilah bisnis impor minyak mengambil peran. Sekilas terlihat sederhana, namun pada kenyataannya, sektor ini membutuhkan modal raksasa, koneksi politik tingkat tinggi, serta kemampuan menavigasi regulasi yang sangat rumit. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang jarang diketahui publik luas, Riza Khalid. Dengan tenang, ia menempatkan dirinya tepat di pusat industri vital ini. Melalui perusahaannya, Global Energy Resources, Riza Khalid tidak sekadar mengimpor minyak. Ia menjadi perantara yang tak tergantikan dalam rantai pasok energi Indonesia. Dari SPBU di pelosok hingga kota besar, aliran bensin dan solar pada akhirnya sering bergantung pada keputusan satu orang. Lahir tahun 1960 dari keluarga keturunan Arab Indonesia, Riza paham bahwa di dunia bisnis tanah air, kesuksesan bukan hanya soal modal, melainkan juga soal hubungan. Ia merawat jejaring erat dengan kementerian, BUMN, hingga lingkaran elit sektor energi. Jaringan inilah yang kelak menjadi fondasi dari kerajaan tak kasat matanya. Strategi Riza Khalid berlangsung dengan penuh perhitungan. Alih-alih bersaing langsung dengan pemain mapan, ia justru menempatkan perusahaannya, Global Energy Resources, sebagai mitra penting bagi Pertamina, perusahaan negara yang mendominasi industri minyak Indonesia. Di negeri di mana kontrak pemerintah bisa membuat atau menghancurkan bisnis, kemitraan ini menjadi pijakan fondasi kekuasaannya. Yang membuat posisi Khalid begitu cerdas adalah opasitasnya. Ketika Pertamina menjadi wajah publik dari industri migas nasional, kebutuhan sebenarnya dalam impor dan logistik kerap mengalir melalui perusahaan swasta seperti Global Energy Resources. Hasilnya, uang dalam jumlah besar bergerak dengan pengawasan publik yang sangat minim. Berbekal hubungan strategis dengan pejabat, Khalid merambah lebih jauh di dekade 2010-an. Dia mendirikan Al-Jabr International Islamic School di Jakarta Selatan pada 2004 dan pernah memiliki Kidzania, wahana hiburan anak-anak yang populer. Meski kini kepemilikannya telah dialihkan ke mantan istrinya, Roestriana Adrianti. Investasi ini bukan sekadar untuk diversifikasi, tapi juga menambah aliran pendapatan serta memperkuat citra sosialnya. Namun, fokus utamanya tetap impor minyak.
Seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi BBM yang semakin besar, Khalid menempatkan perusahaannya sebagai penyuplai utama. Global Energy bahkan menjadi pemasok minyak mentah terbesar untuk Petral, anak usaha Pertamina di Singapura. Skala bisnisnya sangat besar, diperkirakan mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau sekitar 495 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.500 rupiah per 1 dolar. Dari sinilah kekayaannya, sekitar 415 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 6,8 triliun rupiah berasal. Di balik layar kekuasaannya, Riza Khalid bukan sekadar pengusaha. Ia dikelilingi oleh jejaring kekuasaan yang luas. Banyak pihak menduga kehadirannya tak lepas dari dukungan elit, bahkan hingga ke lingkaran istana. Suara menyebut bahwa selama ini, Khalid adalah figur yang di-backingi Jokowi, mencapai puncak pengaruhnya lewat hubungan dekat dengan pusat kekuasaan. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi periode ke-1, Sudirman Said, pernah membuka fakta lama yang mencengangkan. Saat Menteri ESDM Sudirman Said berada pada sebuah podcast dengan Mahfud MD, ia menjelaskan pengalamannya dulu saat berusaha mencekal sepak terjang mafia minyak ini. Saat itu, ia mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa Riza Khalid harus ditindak. Namun keputusan itu urung dilanjutkan. Sebab menurut Jokowi, dalam penuturan Sudirman Said, Riza adalah orang yang kuat. Bagaimana kalau mereka bersatu dan melawan pemerintah? Ungkapan ini menunjukkan bagaimana pengaruh politik bisa menjadi penghalang serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Publik sebetulnya sangat senang, sangat memberikan dukungan apresiasi pada pemerintah gitu. Dan tapi di tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden. Pak Jokowi. Ya, saya ingat hari Jumat. Karena berhentinya pertemuan karena azan sholat Jumat. Tidak seperti biasanya kan beliau di ujung meja, terus kami ditempatkan di sudut sebelahnya kan. Kali itu di tengah meja besar itu, beliau di tengah, saya di hadapan. Hadap-hadapan. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Gitu. Tidak nyaman. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja, siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Wow. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini? Gitu. Jadi di kepala beliau barangkali ada seolah-olah saya didorong oleh kekuatan siapa. Nah, saya menjawab dengan bahasa Jawa sengaja supaya menarik emosi dan perhatian beliau. Mboten Pak Presiden. Ini betul-betul tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang memang harus menata sektor ini gitu. Kalau ada spekulasi bahwa saya diperintah ini itu izinkan saya menjelaskan. Said Didu, mantan staf khusus Menteri BUMN, bahkan menggambarkan Riza Khalid sebagai sosok yang tak terjamah. Disebutnya sebagai kasir penguasa yang melayani siapapun rezim yang berkuasa sejak era Orde Baru. Pada 2015 lalu, ia bahkan sempat hadir sebagai tamu VVIP pada pernikahan Gibran Rakabuming Raka, pernikahan yang diselenggarakan di tengah kontroversi besar. Dari situ terlihat jelas seperti apa ritme hubungan Khalid dengan Presiden Jokowi secara visual dan simbolis.
Selama bertahun-tahun, Riza Khalid beroperasi dalam bayang-bayang industri energi di Indonesia. Kedekatannya dengan lingkar penguasa menempatkan dirinya di posisi yang sulit untuk diadili. Namun, ketika institusi demokrasi kian kuat dan upaya pemberantasan korupsi diperdalam, sistem impor minyak mulai dipertanyakan dengan berbagai anomali dan ketidakberesan yang perlahan terkuak. Para penyidik mulai menyisir pola-pola mencurigakan dalam kontrak pemerintah, mekanisme penetapan harga, dan aliran dana di sektor impor minyak. Di bawah tekanan untuk mengusut kasus korupsi besar, Kejaksaan Agung membuka hubungan yang menghubungkan importir swasta dengan Pertamina. Pengungkapan ini kemudian dianggap sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jaksa menyebut bahwa dugaan skema sistematis melibatkan penggelembungan harga minyak, kontrak yang dimanipulasi, dan uang sogokan yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah pada awal pengusutan. Namun, penyidikan berlanjut menambahkan komponen kerugian perekonomian yang belum dihitung sebelumnya. Hingga pada Juli 2025, Kejaksaan mengatakan total kerugian negara gabungan keuangan perekonomian mencapai 285 triliun rupiah. Skema tersebut bukan hanya melibatkan pengusaha swasta seperti Khalid, tapi juga pejabat di BUMN dan instansi pemerintah. Selama bertahun-tahun, kontrak impor minyak dianggap direkayasa untuk menguntungkan pihak tertentu, mengorbankan kepentingan rakyat dan negara. Saat penyidikan semakin mendalam, Riza Khalid kini benar-benar berada di pusat skandal yang makin melebar. Pada Juli 2025, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait skandal korupsi minyak terbesar di Indonesia. Tuduhan terhadap Khalid menggambarkan teknik rekayasa keuangan yang sangat rumit, dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kebutuhan impor minyak nasional. Jaksa menuding ada penggelembungan harga minyak, manipulasi kontrak impor, dan struktur keuangan berlapis untuk menyembunyikan aliran uang haram. Tekanan semakin kuat. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, otoritas Indonesia mulai mencabut paspor dan memburu keberadaannya. Data imigrasi menyebut bahwa ia terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada 6 Februari 2025 dan hingga kini belum diketahui kembali ke tanah air. Jaksa Agung pun mempertimbangkan untuk meminta bantuan internasional lewat Interpol Red Notice, langkah yang memungkinkan prosedur penangkapan maupun ekstradisi meskipun Khalid berada di luar negeri. Selain itu, kejaksaan tidak hanya memburu Khalid, mereka juga mulai menyita asetnya. Rumah mewah seluas sekitar 6.500 meter persegi di Wisma Rancamaya Golf Estate, Bogor, beserta bangunannya yang terdiri dari 3 sertifikat telah disita sebagai bagian upaya pemulihan aset negara. Di sisi mobilitas, penyidik juga menyita deretan kendaraan mewah, mulai dari Toyota Alphard, Mini Cooper, BMW, Mercedes, hingga Mitsubishi Pajero, yang semuanya dipercaya terkait dengan sang tersangka. Saat ini, nama Muhammad Riza Khalid telah menjadi simbol publik yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik layar bisnis atau lingkaran pemerintah. Dahulu dikenal di ruang rapat elit, kini namanya sering menghiasi tajuk utama berita karena upaya aparat membawanya ke meja pengadilan. Kejaksaan Agung telah menempatkannya dalam daftar pencarian orang DPO. Kasusnya kini bukan sekadar tentang pencuri uang, angka sekitar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 285 triliun rupiah yang disebut tersangka bukan hanya milik negara yang hilang, tapi merupakan sumber daya yang seharusnya bisa untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan rakyat Indonesia. Upaya internasional untuk memburu Khalid terus digencarkan. Kejaksaan Agung telah memproses pengajuan Red Notice ke Interpol dan memantau intensif jejaknya lewat imigrasi. Angka perlintasan terakhir mencatat Khalid meninggalkan Indonesia ke Malaysia pada 6 Februari 2025.
Namun, Kementerian Hukum RI menyatakan belum menerima permintaan ekstradisi secara resmi dari Kejagung. Bagi rakyat Indonesia, kasus ini memicu dua emosi sekaligus. Frustrasi karena skala dugaan perampokan terhadap sumber daya publik begitu besar, sekaligus harapan bahwa lembaga penegak hukum akhirnya mampu mengejar bahkan sosok yang semula tampak tak tersentuh. Transformasi Muhammad Riza Khalid dari godfather minyak, sosok tak terlihat namun berkuasa penuh jalur energi Indonesia, menjadi salah satu buronan paling dicari, bukan hanya tentang jatuhnya seorang pria. Kisah ini adalah cermin pergulatan panjang Indonesia. Bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tata kelola yang bersih, dan bagaimana mencegah sektor vital bangsa dijadikan ladang korupsi.